Siapa sangka, seorang janda muda asal Inggris yang baru saja menjadi mualaf memilih menikah dengan seorang marbot masjid di Indonesia. Tapi jalan hidup mereka tak semulus yang dibayangkan. Cobaan berat menimpa rumah tangga mereka, dari dihina hingga dituduh mandul. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi di akhir kisah ini. Simak sampai habis ya, karena ceritanya dijamin bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah inspiratif yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu kalau ada video terbaru dari channel ini. Mari kita awali video ini dengan menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan lupa juga tuliskan asal kota kalian ya, biar kita tahu dari mana saja para sahabat yang menonton video ini. Aisyah adalah seorang wanita muda asal Inggris yang menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang di negara barat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat bebas, di mana kebebasan individu diutamakan dan kehidupan beragama bukanlah prioritas utama. Orang tuanya bukanlah penganut agama yang taat, sehingga Aisyah tidak pernah merasa memiliki hubungan yang kuat dengan kepercayaan tertentu. Namun, di balik kebebasan yang ia miliki, selalu ada perasaan kosong di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Sejak remaja, Aisyah menjalani kehidupan yang penuh dengan kesenangan duniawi. Ia memiliki pekerjaan yang baik, teman-teman yang selalu menemani, serta hubungan asmara yang tampaknya sempurna. Namun, semuanya berubah ketika ia menikah dengan seorang pria yang ternyata tidak menghargainya sebagai seorang istri. Pernikahan itu hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya berujung pada perceraian yang menyakitkan. Aisyah merasa hancur, kehilangan arah, dan mulai mempertanyakan makna hidupnya. Suatu hari, dalam keadaan penuh kegelisahan, ia bertemu dengan seorang teman lamanya yang telah lama masuk Islam. Teman itu menceritakan tentang ketenangan yang ia rasakan setelah menjadi seorang Muslim. Awalnya, Aisyah skeptis. Bagaimana mungkin sebuah agama yang sering disalahpahami di dunia barat justru bisa memberikan ketenangan? Namun, karena dorongan rasa ingin tahu yang besar, ia mulai mencari tahu lebih dalam. Aisyah mulai membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Setiap kata yang ia baca seperti menyentuh hatinya secara langsung. Ia terpesona oleh bagaimana Islam mengatur kehidupan dengan begitu sempurna. Tentang keikhlasan, kesabaran, dan bagaimana seorang wanita seharusnya dihargai. Ia menemukan bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan pedoman hidup yang menjawab segala pertanyaannya tentang kehidupan. Perjalanan spiritualnya semakin dalam ketika ia mengunjungi sebuah masjid untuk pertama kalinya. Ia merasa damai saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Setiap sujud dalam salat yang ia pelajari membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Saat itulah, ia menyadari bahwa Islam adalah jawaban dari segala kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Keputusan besar pun ia ambil. Dengan hati mantap, Aisyah mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang Muslim. Keputusan ini tentu saja mengundang reaksi dari keluarganya. Orang tuanya merasa terkejut. Bahkan beberapa temannya mulai menjauhinya. Namun, Aisyah tetap teguh. Baginya, ini bukan sekadar perubahan keyakinan, melainkan sebuah perjalanan menemukan jati diri dan kedamaian sejati. Setelah menjadi mualaf, Aisyah ingin lebih memahami Islam dengan lebih mendalam. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya di Inggris dan melakukan perjalanan ke Indonesia, sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Di sana, ia berharap bisa belajar lebih banyak tentang Islam dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Saat tiba di Indonesia, Aisyah merasakan kehangatan yang berbeda. Tidak seperti di negaranya,
di mana Islam seringkali disalahpahami, di sini ia merasa diterima. Ia mulai belajar bahasa Indonesia, mengenal budaya Muslim di tanah air, serta mendalami berbagai ajaran Islam melalui guru-guru agama yang ia temui. Di sebuah masjid kecil di kota tempatnya tinggal, Aisyah sering bertemu dengan seorang pria sederhana bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang marbot masjid yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan masjid. Kehidupannya sangat sederhana, namun ada ketenangan dan keikhlasan yang terpancar dari dirinya. Ia dikenal sebagai pria yang rendah hati, penuh kesabaran, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap kali Aisyah datang ke masjid, ia sering melihat Ahmad bekerja dengan tekun. Meski pekerjaannya dianggap kecil oleh sebagian orang, Ahmad selalu menjalankannya dengan penuh dedikasi. Ia tidak pernah mengeluh dan selalu tersenyum kepada siapa saja yang datang. Lambat laun, Aisyah mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ahmad. Bukan karena tampilan fisiknya, melainkan karena akhlaknya yang begitu mulia. Ia kagum dengan kesederhanaan dan ketulusan Ahmad dalam menjalani hidup. Ahmad pun memperhatikan Aisyah, melihat bagaimana ia berusaha belajar tentang Islam dengan sungguh-sungguh meski berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Hubungan mereka berkembang secara alami. Ahmad sering membantu Aisyah dalam memahami ajaran Islam, mengajarkannya cara salat yang benar, serta berbagi kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan Nabi Muhammad. Dari perbincangan-perbincangan sederhana, tumbuhlah rasa saling menghormati dan memahami satu sama lain. Ahmad, meskipun hanya seorang marbot masjid, memiliki pandangan hidup yang sangat luas. Ia tidak memandang dunia dari segi materi, melainkan dari keberkahan yang Allah berikan. Aisyah yang sebelumnya hidup di lingkungan yang menilai kebahagiaan dari harta dan status sosial, mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati justru terletak pada ketenangan hati dan hubungan yang baik dengan Allah. Setelah melalui berbagai perenungan dan istikharah, Ahmad memberanikan diri untuk melamar Aisyah. Ini bukan keputusan yang mudah bagi Aisyah, karena ia tahu bahwa banyak orang akan mempertanyakan pilihannya. Seorang wanita Inggris, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini akan menikah dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai marbot masjid. Namun, bagi Aisyah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau status, melainkan tentang bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya dengan penuh cinta dan ketulusan. Dengan keyakinan yang kuat, Aisyah menerima lamaran Ahmad. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh berkah. Tidak ada pesta mewah atau dekorasi megah, hanya akad nikah yang hikmat di hadapan Allah dan saksi-saksi yang hadir. Saat Ahmad mengucapkan ijab kabul, Aisyah merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh ketenangan dan keberkahan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama tanpa cobaan. Setelah menikah, mereka menghadapi berbagai tantangan, terutama dari lingkungan sekitar yang meragukan pernikahan mereka. Beberapa orang mempertanyakan keputusan Aisyah, sementara yang lain meragukan masa depan rumah tangga mereka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, setelah bertahun-tahun menikah, Aisyah belum juga dikaruniai anak. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang mulai menyalahkan Aisyah, bahkan menuduhnya mandul. Tekanan sosial semakin besar, membuat Aisyah merasa terpuruk. Namun, dalam keputusasaan itu, Aisyah dan Ahmad tetap berpegang teguh pada keimanan mereka. Mereka percaya bahwa setiap ujian yang diberikan Allah pasti memiliki hikmah di baliknya. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban terjadi, sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Pernikahan Aisyah dan Ahmad pada awalnya berjalan penuh kebahagiaan. Meski kehidupan mereka sangat sederhana, Aisyah merasa damai dan tentram bersama Ahmad. Setiap pagi, Ahmad selalu membangunkan Aisyah untuk salat subuh bersama, lalu berangkat ke masjid untuk menjalankan tugasnya sebagai marbot. Aisyah yang dulunya hidup dengan gaya barat yang bebas, kini mulai terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai seorang istri muslimah. Ia mengenakan hijab dengan penuh keyakinan dan mulai memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ujian besar datang menghampiri rumah tangga mereka.
Setelah beberapa tahun menikah, Aisyah belum juga mengandung. Awalnya, mereka berdua tidak terlalu memikirkan hal ini. Mereka percaya bahwa Allah pasti akan memberikan keturunan di waktu yang tepat. Namun, lingkungan sekitar mulai berbicara. Di kampung tempat mereka tinggal, memiliki keturunan dianggap sebagai tanda keberkahan dalam pernikahan. Jika seorang wanita tidak segera hamil setelah menikah, masyarakat mulai bertanya-tanya. Bisik-bisik mulai terdengar, dan tatapan penuh iba mulai diberikan kepada Aisyah setiap kali ia keluar rumah. Kasihan sekali. Mungkin memang bukan takdirnya punya anak. Kenapa dia memilih menikah dengan Ahmad kalau akhirnya tidak bisa punya anak? Janda bule itu mungkin mandul. Sayang sekali Ahmad menikah dengannya. Awalnya, Aisyah berusaha mengabaikan semua komentar itu. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Namun, semakin lama, tekanan sosial semakin besar. Tidak hanya dari tetangga, tetapi juga dari keluarga Ahmad sendiri. Ibu Ahmad, yang awalnya menerima Aisyah dengan tangan terbuka, mulai menunjukkan kekecewaannya. Suatu hari, saat Aisyah sedang membantu memasak di dapur, mertuanya berkata dengan nada yang terdengar pahit. "Nak, kamu tidak ingin mencoba pengobatan? Sudah bertahun-tahun menikah, tapi masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Kamu tahu, Ahmad adalah anak satu-satunya. Dia butuh keturunan." Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Ia tahu bahwa sebagai seorang istri, ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan keturunan. Namun, bukan berarti ia tidak ingin memiliki anak. Setiap malam, ia dan Ahmad selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Tetapi sampai saat ini, doa mereka belum juga dikabulkan. Aisyah semakin tertekan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah benar ia mandul? Apakah ini hukuman dari masa lalunya? Ia mulai merasa bersalah kepada Ahmad. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika Ahmad mulai ikut diam dalam tekanan ini. Biasanya, Ahmad selalu menenangkan Aisyah, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kini, Ahmad lebih sering terdiam. Ia terlihat gelisah dan mulai sering menyendiri. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya, "Abang, apakah kamu menyesal menikah denganku?" Ahmad terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap istrinya dengan mata yang penuh dengan kelelahan dan kesedihan. Ia ingin menjawab dengan segera, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. "Tidak, sayang, aku tidak pernah menyesal. Tapi aku juga tidak bisa menutup telinga dari semua yang orang-orang katakan. Aku hanya ingin kita bahagia. Dan aku ingin kamu bahagia juga." Jawaban itu membuat Aisyah menangis. Ia merasa Ahmad mulai meragukan pernikahan mereka. Semakin hari, tekanan semakin berat. Bahkan, ada seorang tetangga yang terang-terangan menyarankan Ahmad untuk menikah lagi. "Kamu kan masih muda, Ahmad. Kalau memang istrimu tak bisa punya anak, mungkin ini sudah takdir. Kenapa tidak cari istri kedua? Banyak gadis kampung yang mau menikah denganmu." Ahmad marah mendengar ucapan itu. Baginya, pernikahan bukan hanya tentang keturunan, tetapi juga tentang cinta dan ketulusan. Ia mencintai Aisyah bukan karena ingin memiliki anak, tetapi karena ia yakin bahwa Aisyah adalah pasangan yang dikirim oleh Allah untuknya. Namun, Aisyah semakin merasa bersalah. Ia takut Ahmad benar-benar mempertimbangkan untuk menikah lagi. Tekanan ini membuatnya jatuh sakit. Ia mulai kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan sering menangis sendirian di malam hari. Dalam keputusasaan, Aisyah akhirnya mengambil keputusan besar. Suatu malam, saat Ahmad pulang dari masjid, ia menemukan Aisyah sedang duduk di kamar dengan mata yang sembab. Di hadapannya, ada koper yang sudah dikemas rapi. "Apa ini, sayang?" tanya Ahmad dengan cemas. Aisyah menghela napas dalam-dalam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin kembali ke Inggris, Bang."
Aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa melihatmu terus menderita karena aku. Jika aku pergi, mungkin kamu bisa menikah lagi dan mendapatkan keturunan. Ahmad terdiam. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Aisyah. Ia tahu betul bahwa semua ini bukan salah istrinya. Dengan suara yang tegas, Ahmad mengambil koper itu dan mengembalikannya ke sudut kamar. Tidak, Aisyah. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku menikah denganmu bukan hanya untuk memiliki anak. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu karena Allah. Jika Allah belum mengizinkan kita memiliki anak, itu bukan alasan untuk menyerah. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, kita tetap bersama. Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk suaminya erat-erat. Hari itu menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Aisyah menyadari bahwa selama ini ia terlalu memikirkan apa kata orang lain. Ia lupa bahwa pernikahan mereka adalah tentang ia dan Ahmad, bukan tentang orang lain. Dari hari itu, mereka berdua berjanji untuk tidak peduli dengan omongan orang. Mereka akan tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh cinta dan keikhlasan. Namun, siapa sangka, setelah bertahun-tahun menunggu, sebuah keajaiban terjadi. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai belajar untuk lebih menerima keadaannya. Ia tak lagi memikirkan omongan orang dan memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, ia dan Ahmad memperbanyak salat tahajud, memohon agar diberikan ketenangan hati, dan tetap bersyukur atas semua yang mereka miliki. Ahmad pun berusaha lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat. Ia tidak ingin istrinya merasa tidak berharga hanya karena belum dikaruniai anak. Setiap kali ada orang yang bertanya kapan mereka akan punya anak, Ahmad hanya tersenyum dan berkata, Allah yang tahu kapan waktu terbaik. Namun, meskipun mereka sudah menerima takdir mereka dengan ikhlas, Allah ternyata masih memiliki rencana lain. Suatu hari, setelah bertahun-tahun menunggu, Aisyah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya cepat lelah, dan emosinya menjadi lebih sensitif. Awalnya, ia mengira itu hanya karena stres atau kelelahan. Namun, ketika gejala ini terus berlangsung, Ahmad menyarankan agar Aisyah memeriksakan diri ke dokter. Aisyah ragu. Ia sudah terlalu sering mengalami harapan palsu. Berkali-kali ia mencoba tes kehamilan di rumah, namun hasilnya selalu negatif. Ia takut kali ini pun sama. Namun, dorongan Ahmad membuatnya akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke dokter. Saat dokter melakukan pemeriksaan, Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Dokter tersenyum dan berkata, "Selamat, Bu Aisyah. Anda sedang hamil." Sejenak, dunia terasa berhenti. Aisyah terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Apa dokter tidak salah? Tanya Aisyah dengan suara bergetar. Dokter mengangguk sambil menunjukkan hasil USG. Di layar, terlihat janin kecil yang tengah tumbuh di dalam rahimnya. Itu adalah bukti nyata dari doa yang selama ini ia panjatkan. Saat pulang ke rumah, Aisyah berlari menghampiri Ahmad dengan mata yang masih basah oleh air mata bahagia. "Bang, aku hamil." Ahmad yang sedang duduk di teras langsung berdiri dengan mata membelalak. "Apa? Benarkah, sayang?" Aisyah mengangguk, lalu menunjukkan hasil pemeriksaan dokter. Ahmad tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Aisyah erat-erat, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Berita kehamilan Aisyah menyebar dengan cepat. Orang-orang yang dulu meragukan mereka kini datang untuk memberi selamat. Bahkan, ibu Ahmad yang sebelumnya sempat kecewa, kini menangis bahagia. Setiap hari, Ahmad semakin perhatian kepada Aisyah. Ia memastikan istrinya mendapatkan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan tidak terlalu banyak bekerja. Aisyah pun merasakan cinta dan kasih sayang suaminya semakin besar.
Kehamilan Aisyah berjalan dengan lancar. Setelah 9 bulan penuh doa dan kebahagiaan, tibalah saat yang dinantikan. Di sebuah rumah sakit kecil di kota mereka, Aisyah menjalani proses persalinan. Ahmad tidak pernah beranjak dari sisinya. Ia menggenggam tangan Aisyah erat-erat, membisikkan doa di telinganya, dan memberikan kekuatan. Setelah berjuang dengan segenap tenaga, tangisan bayi pun terdengar memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Ahmad mengumandangkan azan di telinga anaknya, sementara air mata kebahagiaan terus mengalir di pipinya. Ia menatap wajah kecil itu dan berbisik, "Kamu adalah bukti dari kekuasaan Allah, Nak." Aisyah yang masih terbaring lemah tersenyum bahagia. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik semua ujian dan penderitaan yang ia alami, Allah ternyata telah menyiapkan hadiah yang begitu indah. Kini, kehidupan mereka berubah. Ahmad dan Aisyah tidak hanya menjadi suami istri, tetapi juga orang tua. Mereka belajar menjadi ayah dan ibu yang baik, mendidik anak mereka dengan penuh cinta dan nilai-nilai Islam. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang dulu meragukan cinta mereka kini melihat bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau status sosial, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan bersama. Dari Aisyah dan Ahmad, kita belajar bahwa setiap ujian pasti memiliki akhir yang indah, selama kita tetap bersabar dan percaya kepada rencana Allah. Dan itulah kisah bagaimana seorang janda muda dari Inggris yang menjadi mualaf, menikahi seorang marbot masjid, dan akhirnya membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan hati. Sungguh, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, selalu akan ada cobaan. Tapi dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Jadi, jangan pernah berputus asa. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.